ketika dua kekuatan besar menolak untuk mundur. Siapa yang akan terakhir berbicara di Israel? Setelah operasi terakhir mereka yang dikenal sebagai Hari-Hari Pertobatan, yang merupakan respons terhadap peluncuran 200 rudal balistik ke wilayah mereka, Israel berencana memberikan pukulan terakhir kepada Iran. Iran, tentu saja, tidak akan tinggal diam dan berencana untuk membalas serangan pada dini hari tanggal 26 Oktober. Tepat pukul 2 pagi, satu skuadron berisi lebih dari 80 pesawat lepas landas secara diam-diam. Operasi ini mungkin telah direncanakan selama berbulan-bulan, dan ini bisa menjadi titik penentu untuk eskalasi konflik lebih lanjut. Meskipun jalur penerbangan menuju Iran tampak lurus di peta, kenyataannya, itu adalah labirin tantangan taktis yang memerlukan perencanaan sangat rinci. Para pilot harus menavigasi melalui koridor udara yang sangat terpantau saat melewati wilayah udara Yordania, Suriah, dan Irak tanpa terdeteksi. Koordinasi untuk pengisian bahan bakar di pesawat sangat penting, terutama ketika terbang di atas wilayah dengan sistem pertahanan udara canggih. Menghadapi ancaman di wilayah asing bukan hanya sebuah pilihan, tetapi suatu keharusan untuk memastikan misi berhasil dan pulang dengan selamat. Strategi serangan ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama berfokus pada menonaktifkan radar pertahanan udara musuh yang jauh dan markas besar pertahanan udara Iran di Teheran. Fase kedua bertujuan untuk menghancurkan pangkalan peluncuran rudal balistik. Sedangkan fase ketiga berfokus pada penghancuran fasilitas manufaktur dan logistik militer. Salah satu alat paling inovatif yang digunakan dalam operasi ini adalah rudal udara ke darat terbaru yang memungkinkan penyesuaian jalur penerbangan di tengah penerbangan, memberi para pilot kemampuan untuk menyerang dari jarak yang lebih aman tanpa memasuki wilayah dalam Iran. Rudal ini dilengkapi dengan sistem panduan canggih yang menggabungkan radar, GPS, dan sensor inframerah untuk memastikan presisi tinggi. Tetapi, sistem pertahanan rudal Iran, seperti Bafar 373, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Sistem ini dapat melacak beberapa target sekaligus dan beroperasi dalam lingkungan perang elektronik. Bafar 373 berhasil mencegat beberapa rudal dan pesawat nirawak Israel, meskipun operasinya tidak sepenuhnya tanpa kendala. Sekarang, mari kita lihat pesawat yang digunakan oleh Israel dalam operasi ini. Formasi pesawat yang terlibat terdiri dari F-35 generasi kelima, F-16 yang menghususkan diri dalam pertahanan udara, dan F-15 yang siap untuk serangan darat. Pesawat-pesawat ini harus menempuh jarak lebih dari 1.600 km untuk mencapai target mereka. Persenjataan yang digunakan dalam misi ini termasuk rudal supersonik jarak jauh, Arrow Blue, dan rudal udara ke permukaan generasi berikutnya yang dikenal dengan nama ROX. Rudal ROX merupakan kunci dari strategi ini, karena memberikan fleksibilitas dalam menghadapi target yang luas dan memastikan keberhasilan misi. Selama operasi, pesawat-pesawat pengisi bahan bakar juga diterjunkan untuk mendukung pesawat tempur, memastikan mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan cukup bahan bakar dan tetap memiliki kemampuan untuk bertempur jika terjadi pertempuran udara. Rudal ROX juga dilengkapi dengan sistem panduan inersia dan GPS yang memungkinkan kru pesawat untuk mengendalikannya dari jarak jauh hingga mencapai target. Di fase akhir penerbangan, pencari inframerah gambar digunakan untuk memastikan kehancuran target. Namun, tidak semua berjalan sesuai rencana. Meskipun persiapan dan strategi telah sangat teliti, sistem pertahanan udara Iran seperti Bafar 373 dan S-300 terbukti lebih efektif dalam mencegat beberapa drone dan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Meskipun misi awal berhasil menghancurkan sebagian besar target yang direncanakan, pertahanan udara Iran yang tangguh, terutama dengan sistem Bafar 373 dan S-300, memberikan tantangan besar bagi pasukan Israel. Kedua sistem ini, yang lebih canggih dari yang diperkirakan sebelumnya, berhasil mencegat beberapa pesawat nirawak dan rudal yang diluncurkan Israel, menunjukkan bahwa Iran telah memperkuat pertahanan udaranya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan mereka dalam menghadapi serangan ini menandakan bahwa meskipun Israel memiliki teknologi militer canggih, Iran juga tidak tinggal diam dalam meningkatkan kemampuannya. Selama beberapa jam pertama setelah serangan dimulai, pasukan udara Israel berusaha untuk menanggulangi ancaman dari sistem pertahanan udara Iran. Taktik untuk memecah formasi dan mengalihkan perhatian dengan serangan palsu tidak sepenuhnya berhasil, karena Bafar 373 dan S-300 berhasil mendeteksi dan melacak beberapa pesawat, meskipun mereka tidak dapat mencegat semuanya. Meskipun demikian, Israel terus menekan serangan dan akhirnya dapat menonaktifkan sebagian besar radar dan sistem pertahanan udara utama Iran, meskipun beberapa bagian tetap beroperasi.
Ketegangan semakin meningkat saat Israel mulai menghadapi serangan balasan dari pasukan udara Iran yang mencoba untuk melawan serangan balik. Iran menggunakan pesawat tempur dan rudal untuk merespons serangan udara Israel. Namun Israel memanfaatkan kemampuan tempurnya untuk mempertahankan kendali udara. Pesawat-pesawat F-35 dan F-16 Israel memainkan peran krusial dalam mengatasi ancaman udara ini, sementara F-15 berfokus pada serangan darat terhadap target strategis yang lebih besar. Kendati demikian, Israel berhasil menghancurkan sejumlah fasilitas penting di Iran, termasuk pangkalan rudal dan fasilitas manufaktur militer. Serangan ini menandai titik balik dalam konflik yang semakin intensif. Keduanya, Israel dan Iran, telah memasuki fase baru dalam perang, di mana sistem pertahanan yang semakin canggih dan serangan udara dengan teknologi tinggi akan memainkan peran yang semakin dominan. Sementara serangan ini mungkin memberi Israel beberapa keuntungan strategis, pertahanan udara Iran yang meningkat menunjukkan bahwa kedua negara mungkin harus menghadapi konflik yang lebih panjang dan lebih rumit. Dampak dari serangan ini juga memiliki implikasi internasional, karena negara-negara besar dan kekuatan global mulai terlibat dalam mendalami eskalasi ini. Sanksi internasional terhadap Iran kemungkinan akan semakin ketat, sementara Israel mungkin mendapat lebih banyak dukungan dari sekutunya di barat. Tetapi, ketegangan yang terus berkembang di kawasan ini kemungkinan akan berlanjut, karena baik Israel maupun Iran tahu bahwa meskipun satu serangan bisa menghancurkan sejumlah fasilitas, kemenangan sejati dalam konflik ini tidak akan dicapai dengan serangan udara saja. Dengan strategi dan teknologi yang terus berkembang di kedua belah pihak, masa depan konflik ini semakin tidak pasti. Israel dan Iran, dengan kepentingan dan ambisi masing-masing, mungkin akan terus terlibat dalam perang proksi atau serangan terbatas, sementara dunia menunggu apakah pertempuran ini akan meletus menjadi konflik berskala lebih besar atau berakhir dengan kesepakatan diplomatik. Ditempatkan dalam kontainer peluncuran berbentuk persegi panjang, Bafar 373 adalah sistem radar dengan array bertahap yang dapat melacak berbagai target, termasuk rudal balistik, pada jarak menengah hingga jauh. Radar ini, yang dikenal sebagai Mirage 4, memiliki jangkauan hingga 450 km dan dapat melacak hingga 200 target sekaligus, memberikan perlindungan pertahanan udara yang tangguh. Dalam operasi yang telah direncanakan, serangan Israel dibagi menjadi 3 fase utama. Gelombang pertama bertujuan untuk menonaktifkan sistem pertahanan udara Iran, dengan fokus pada kota-kota seperti Teheran yang memiliki fasilitas penting. Serangan ini terutama menargetkan radar canggih dan sistem rudal permukaan ke udara yang digunakan untuk deteksi dini ancaman udara. Menetralkan sistem ini diharapkan dapat membuka jalur bagi fase selanjutnya dan membatasi kemampuan Iran untuk memberikan respons efektif. Gelombang kedua lebih fokus pada kemampuan rudal, dengan tujuan menghancurkan pangkalan rudal balistik dan hipersonik yang dapat menjadi ancaman intelijen besar. Dalam fase ini, drone canggih yang dilengkapi teknologi siluman dikerahkan untuk menyerang pangkalan militer yang tersembunyi di daerah pegunungan dan pinggiran ibu kota. Beberapa drone berhasil menghindari pertahanan udara Iran dan menghancurkan targetnya, sementara yang lain ditembak jatuh. Serangan ini dirancang untuk mencegah balasan dengan rudal jarak jauh. Fase ketiga bertujuan untuk merusak logistik militer Iran, dengan sasaran utamanya adalah kantor pusat dan pabrik produksi rudal. Tujuannya jelas, melumpuhkan kemampuan Iran untuk melakukan serangan balik. Di antara senjata yang digunakan dalam operasi ini adalah rudal Fat-1 dan Fat-2, yang terkenal karena kemampuan mereka untuk meluncur keluar dari atmosfer dan bermanuver untuk menghindari sistem pertahanan seperti Iron Dome. Iran sendiri menggunakan variasi dari rudal Shahab-3, yang memiliki jangkauan menengah dan presisi yang ditingkatkan berkat sistem propelan cair dan pemandu berbasis satelit. Militer Israel terus memantau pergerakan mencurigakan dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan peluncuran rudal lebih lanjut. Selain itu, Israel juga memanfaatkan rudal LoRa, senjata yang baru-baru ini dimasukkan dalam arsenal mereka. Rudal ini dirancang untuk menyerang tujuan strategis tanpa memasuki wilayah udara musuh. LoRa dapat diluncurkan dari platform darat atau pesawat terbang, dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan target dengan dampak supersonik yang sangat kuat. Untuk memahami bagaimana Iran dapat mempertahankan diri terhadap ancaman ini, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam lapisan pertahanan udara mereka. Iran mengandalkan berbagai sistem pertahanan udara, termasuk rudal seperti tombak udara komposit yang digunakan untuk melawan pesawat tempur modern seperti F-16 dan F-35. Iran juga memiliki pesawat F-4 Phantom yang telah diperbarui dengan teknologi domestik, yang masih berfungsi sebagai pesawat serang utama, serta F-14 Tomcat yang terkenal karena tampilannya di film Top Gun.
Meski pesawat-pesawat ini sudah berusia beberapa dekade, mereka tetap menjadi ancaman signifikan jika digunakan dengan taktik yang tepat dan persenjataan yang ditingkatkan. Selain itu, Iran mengandalkan sistem pertahanan udara S-300 yang berharga sekitar $800 juta yang telah memperkuat kapasitas deteksi dan respons mereka. Sistem ini mampu mencegah target pada jarak hingga 120 km dan dapat melacak objek pada lintasan balistik hingga 400 km. S-300 dilengkapi dengan radar pengawasan jarak jauh yang mampu melacak hingga 300 objek secara bersamaan. Jika ada target yang terdeteksi, informasi tersebut dikirim ke pusat komando, yang akan memutuskan apakah target tersebut musuh atau teman dan memberikan instruksi lebih lanjut. Sistem ini memiliki metode taktik yang sangat efektif. Jika rudal pertama meleset, sistem akan meluncurkan rudal kedua untuk memastikan penghancuran target. Untuk ancaman seperti rudal jelajah atau drone yang terbang pada ketinggian rendah, sistem pertahanan terakhir, MERSAT, akan dikerahkan untuk mengidentifikasi dan menetralisir ancaman yang lolos dari lapisan pertahanan sebelumnya. MERSAT mampu melacak hingga 300 objek dan mengarahkan hingga 160 rudal sekaligus, meningkatkan kemungkinan berhasilnya misi dalam menghadapi serangan besar-besaran. Meskipun sistem pertahanan udara Iran sangat mengesankan, pertanyaan tetap ada. Dapatkah mereka menghadapi teknologi Israel yang terus berkembang dan menyerang balik dengan efektif? Ini adalah tantangan besar, dan hanya waktu yang dapat memberi jawaban. Kita akan terus memantau perkembangan ini, yang mungkin akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut atau pergeseran dalam strategi pertahanan kedua negara. Seiring dengan pertempuran yang terus berlangsung di wilayah udara dan darat, pertanyaan besar yang tetap mengemuka adalah apakah kemampuan pertahanan udara Iran akan mampu mengimbangi inovasi dan teknologi canggih yang dimiliki oleh Israel. Meskipun Iran memiliki sistem pertahanan yang kuat seperti S-300, MERSAT, dan Bafar 373, Israel terus mengembangkan dan memodernisasi sistem serangannya dengan senjata canggih dan strategi yang sangat terkoordinasi. Inovasi dalam teknologi serangan dan pertahanan ini semakin mempersulit kedua belah pihak untuk meraih kemenangan definitif. Israel, dengan pesawat-pesawat tempur generasi kelima seperti F-35, memiliki keunggulan signifikan dalam hal kecepatan, stealth, dan manuverabilitas. F-35 dapat memasuki wilayah musuh tanpa terdeteksi oleh radar, yang memberi mereka keunggulan dalam hal serangan presisi dan serangan jarak jauh. Dengan kemampuan ini, drone dapat menggantikan banyak fungsi penembak jitu, seperti memberikan dukungan tembakan presisi dan bahkan meluncurkan amunisi ke posisi musuh tanpa terdeteksi. Selain itu, keunggulan teknologi drone tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk mendeteksi musuh yang berkamuflase, tetapi juga pada fleksibilitasnya dalam mengoperasikan berbagai misi. Misalnya, drone dapat digunakan untuk meluncurkan serangan langsung atau memberikan informasi dan pengamatan yang memungkinkan penyesuaian tembakan artileri atau pemboman dari jauh. Dengan kemampuan untuk menavigasi medan yang sulit dijangkau oleh pasukan darat, drone menjadi alat yang sangat berharga dalam peperangan modern. Meskipun drone dapat menggantikan beberapa peran penembak jitu, keahlian penembak jitu manusia tetap memiliki tempatnya dalam medan perang. Penembak jitu tetap diperlukan dalam misi yang memerlukan presisi tinggi dan evaluasi langsung terhadap situasi di lapangan. Masing-masing pihak memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri yang mempengaruhi jalannya pertempuran. Israel, dengan superioritas teknologinya, dan Iran, dengan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang kuat, akan terus terlibat dalam pertarungan intensif yang mungkin melibatkan lebih banyak serangan udara, pembalasan rudal, dan serangan siber. Selain itu, dampak dari konflik ini tidak hanya terbatas pada kedua negara tersebut. Negara-negara besar di dunia, baik yang mendukung Israel atau Iran, akan semakin terlibat dalam konflik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan internasional, sanksi, dan aliansi global akan memainkan peran penting dalam arah dan durasi konflik ini. Dengan risiko eskalasi yang tinggi, dunia akan terus mengamati bagaimana situasi ini berkembang, berharap agar hal itu tidak berubah menjadi perang yang lebih besar. Yang jelas, baik Israel maupun Iran tidak akan mudah menyerah dalam perjuangan ini, dan kekuatan besar yang dimiliki oleh kedua negara ini akan menentukan arah geopolitik kawasan Timur Tengah dalam beberapa tahun ke depan. Pertanyaan yang tetap terbuka adalah siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam konflik ini, dan apakah ada jalan menuju perdamaian di tengah ketegangan yang terus meningkat. Waktu yang akan mengungkap jawabannya.